Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Suci Ramadhani, Group 10. Well, today I will explain about peran agama dalam bimbingan konseling. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua bagian. Yang pertama, fungsi agama dalam masyarakat, kemudian yang kedua, peran agama dalam bimbingan konseling. Nah, agama memiliki fungsi dalam masyarakat supaya perilaku masyarakat lebih terarah. Nah, adapun fungsinya yaitu pertama, fungsi edukatif atau pendidikan, berfungsi untuk menyuruh, mengajak ataupun melarang yang harus dipatuhi dan dihindari agar pribadi penganutnya itu menjadi baik dan juga benar. Kemudian yang kedua, fungsi penyelamat. Nah, fungsi penyelamat di sini pasti dimanapun manusia berada, dia selalu menginginkan dirinya selamat. Kemudian yang ketiga, fungsi perdamaian. Nah, fungsi perdamaian di sini melalui tuntutan agama seseorang ataupun sekelompok orang yang bersalah ataupun berdosa mencapai kedamaian batin dan perdamaian dengan diri sendiri, sesama, semesta, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, fungsi perdamaian. Yang keempat, fungsi kontrol sosial. Nah, di sini ajaran agama membentuk penganutnya makin peka terhadap masalah-masalah sosial seperti kemaksiatan, kemiskinan, keadilan, dan juga kemanusiaan. Kemudian yang kelima yaitu fungsi pemupuk rasa solidaritas. Nah, di sini fungsinya dibangun secara serius dan tulus, maka persaudaraan yang kokoh akan berdiri tegak menjadi pilar civil society atau kehidupan masyarakat yang memukau. Kemudian yang keenam yaitu fungsi pembaharuan. Nah, ajaran agama dapat merubah kehidupan pribadi seseorang atau kelompok menjadi kehidupan yang baru. Kemudian yang ketujuh yaitu fungsi kreatif. Nah, fungsi kreatif di sini fungsinya menopang dan mendorong fungsi produktif dan inovatif, bukan hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi orang lain. Kemudian yang terakhir adalah fungsi sublimatif. Nah, fungsi sublimatif di sini bersifat perubahan emosi. Ajaran agama mensucikan segala usaha manusia, bukan saja yang bersifat agamawi tetapi juga bersifat duniawi. Mungkin itu saja tentang yang saya jelaskan tentang fungsi agama. Nah, kemudian yang kedua saya akan jelaskan tentang peran agama dalam bimbingan konseling. Ada beberapa peran agama jika diterapkan dalam pendidikan. Di antaranya, yang pertama, agama dapat memberikan bimbingan hidup. Nah, agama dapat memberikan bimbingan hidup di sini. Ajaran agama dapat memberikan hidup dari masa kecil sampai dewasa, baik pribadi, keluarga, masyarakat, ataupun hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka bimbingan agama mampu memberikan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup. Apabila anak mengalami pengalaman nilai-nilai agamanya banyak, maka akan menjadi pribadi yang baik ketika dewasa kelak. Nah, sebaliknya, jika nilai-nilai di rumahnya jauh dari agama, maka unsur-unsur kepribadiannya akan jauh dari agama dan akan menjadikannya memiliki kepribadian yang kosong.
Nah, yang kedua itu ajaran agama sebagai penolong ataupun dalam kebahagiaan hidup. Nah, setiap orang pasti pernah merasakan kekecewaan, sehingga apabila tidak berpegang pada agama, dia akan menjadi perasaan rendah diri, pesimis, dan selalu merasakan kegelisahan. Nah, yang ketiga yaitu aturan agama dapat menenteramkan batin. Nah, agama dapat memberikan jalan penenang hati bagi jiwa yang sedang mengalami gelisah. Banyak orang yang tidak menjalankan perintah agama yang diberikan kepada Allah selalu mengalami gelisah dalam hidupnya. Tetapi setelah menjalankan perintah agama, ia akan mendapat ketenangan hati. Yang kemudian keempat, ajaran agama sebagai pengendali moral. Nah, di sini moral adalah kelakuan yang sesuai nilai-nilai masyarakat yang timbul dari hati dan disertai pula rasa tanggung jawab atas kelakuan ataupun tindakan tersebut. Nah, dalam masyarakat modern dewasa ini telah terjadi kemusratan moral dan salah satu faktor penyebabnya karena kurangnya penawaran jiwa agama dalam hati dan kurangnya pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kelima yaitu agama dapat menjadi terapi jiwa. Agama dapat membendung dan menghindarkan gangguan jiwa, sikap kesabaran yang dapat menyebabkan kegelisahan, goncangan batin. Nah, hal ini dapat diatasi bila manusia menyesali perbuatannya dan memohon ampun kepada Tuhan. Pelaksanaan agama dalam kehidupan sehari-hari dapat membendung diri dari gangguan jiwa dan dapat mengendalikan kesehatan jiwa. Terakhir adalah agama sebagai pembinaan mental. Nah, di sini unsur-unsur yang terpenting dalam menentukan corak kepribadian seseorang adalah nilai-nilai agama, moral, dan sosial atau lingkungannya yang mereka peroleh. Jika di masa kecilnya mereka memperoleh pemahaman mengenai nilai-nilai agama, maka kepribadian mentalnya akan mempunyai unsur-unsur yang baik. Nilai agama akan tetap dan tidak berubah-ubah. Sedangkan nilai sosial dan mental sering mengalami perubahan sesuai dengan perubahan perkembangan masyarakat saat ini. Mungkin itu saja yang sempat saya jelaskan tentang dua pembahasan ini ya, fungsi agama dalam masyarakat dan juga peran agama dalam bimbingan konseling. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.